untuk di bidang untuk di bidang ini ya, karena memang scammer ini banyak banget khusus untuk di Facebook. Dan ada satu lagi yang namanya Craigslist. Saya nggak merekomendasikan teman-teman mencari dari Craigslist karena scammernya lumayan banyak. Saya lebih merekomendasikan teman-teman memakai jaringan tadi ya, entah itu nanti teman-teman melalui beasiswa Fulbright atau beasiswa LPDP atau melalui IMSA. Saya rekomendasikan teman-teman mencari informasi housing melalui mereka. Seperti itu. Nah, bagaimana memilih tempat? Yang pertama harus diperhatikan adalah distance from campus. Sejauh mana jaraknya dari kampus. Nah, kebetulan kalau saya lumayan dekat dan harganya juga lumayan oke. Yang kedua juga apartemen manajemen. Manajemennya ini atau landlordnya ini responsif nggak terhadap kerusakan-kerusakan yang ada. Misalkan lampu mati atau wastafelnya itu macet, air mati dan lain sebagainya. Karena saya pernah ngalamin waktu kemarin badai di Texas, mereka mematikan seluruh air dan itu sangat-sangat ya kalau musim dingin pasti ada tuh kejadian kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cerita. Nah, ini yang ketiga adalah fares. Fares ini atau biayanya. Jadi di Amerika itu ada apartemen, ada yang biayanya sudah furnish atau belum furnish. Kemudian fares itu biasanya utilities included atau enggak. Jadi udah termasuk listrik, gas, kemudian internet dan lain sebagainya. Itu juga perlu teman-teman cek. Jadi di beberapa apartemen itu ada yang dengan harga 750 tapi sudah all in, kita nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar telepon dan lain sebagainya. Ada yang 750 itu belum termasuk biaya listrik dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga perlu cek. Kemudian neighborhood atau lingkungan. Pengalaman saya ya, kebetulan saya tinggal dekat flat house. Jadi flat house itu semacam kayak yang alpha, omega dan lain sebagainya. Ini biasanya dihuni sama anak-anak undergrad. Dan itu mereka hampir tiap weekend itu ada party, apalagi musim panas. Itu benar-benar kalau menurut saya lumayan mengganggu sih, karena kadang-kadang mereka tuh kalau party ya kayak di film-film lah, agak gila-gilaan gitu kan. Pernah kejadian juga ada keributan, langsung bang bang bang, tembak 3 kali. Itu pernah jadi memang perhatikan juga lingkungan tempat teman-teman, khususnya untuk yang bawa keluarga ya. Saya tidak merekomendasikan buat teman-teman tinggal di dekat flat house atau flat house area. Kemudian contract agreement, ini gimana kontraknya, apakah bisa diperpanjang, kemudian selama 6 bulan atau 1 tahun. Ada beberapa pihak manajemen apartemen itu harus 1 tahun gitu. Kemudian ada yang harus 6 bulan. Kalau saya merekomendasikan cukup 6 bulan. Kalau bisa memang ada yang cukup 3 bulan. Jadi kalau misalkan nggak cocok, bisa langsung pindah. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian juga amenities, kayak misalkan laundry room, study room, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang apartemen-apartemen yang memang khusus student, biasanya mereka punya yang namanya study room. Jadi ada semacam kayak co-working space dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah safety. Ini juga terkait dengan neighborhood tadi, gimana masalah keamanannya. Yang terakhir adalah pet policy atau hewan peliharaan, itu gimana, boleh atau tidak. Di tempat saya boleh bawa binatang peliharaan, tempat saya juga ada binatang peliharaan, kucing, tapi juga kadang-kadang anjing jadi masalah, khususnya bagi kami ya yang muslim, kadang-kadang memang itu agak mengganggu. Nanti kita coba cari solusinya seperti apa. Nah, ini term on the condition for applying di US, artinya persyaratan untuk applying house di US. Biasanya mereka minta proof of income. Kalau saya waktu saya itu diminta LOE-nya beasiswa, bukan LOE tapi TOA. Jadi itu sebagai semacam kayak bukti proof of income. Mereka juga nerima itu. Kemudian paspor seperti biasa dan lain sebagainya. Jadi waktu ini tergantung teman-teman ya. Biasanya ada yang minta guarantee letter atau bukan guarantee letter, semacam kayak uang deposit. Uang deposit ini bervariasi tergantung kebijakan apartemen. Kemudian state ID, paspor, tadi kemudian booking fee juga, dan guarantee person. Guarantee person ini semacam kayak orang yang bisa menjamin ketika nanti kita ada masalah keuangan, nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi mostly proof of income, yaitu surat tanda beasiswa itu kan biasanya ada dikasih berapa termnya, berapa per bulan. Mereka juga bisa gampang nerima itu.
Kalau untuk yang perorangan, biasanya kalau untuk ngekos perorangan, pengalaman teman-teman saya biasanya mereka nggak pakai itu, langsung aja mereka booking fee dan sudah jadi. Seperti itu aja sih. Kemudian choosing housemate ini saya dan teman saya. Uh, jadi di sini ada yang namanya landlord. Kita bisa minta sama landlord kita untuk atau pihak manajemen apartemen ada yang namanya aplikasi. Jadi kita minta tolong satu, kalau dulu permintaan saya, tolong jangan ada yang anjing gitu kan. Kemudian juga pokoknya satu aja, jangan ada anjing gitu. Yang lain no problem. Kemudian alhamdulillah mereka menjodohkan saya tanda kutip dengan yang punya kucing, dan alhamdulillah saya jadi merawat kucing dia jadinya. Jadi kemudian itu choosing housemate ada, kita tinggal minta sama apartemen manajemen. Kemudian ada juga housemate app. Biasanya kalau apartemen-apartemen yang besar itu mereka punya yang namanya housemate app. Jadi kita dicocokkan. Kemudian SEO agent, agent ini adalah landlord atau orang-orang yang property manajemennya. Kemudian student network yang tadi ini. Jadi kalau misalkan sudah ada teman yang sudah di sana, minta tolong dicariin, bisa nggak kita dicariin dengan orang yang katakanlah cocok dengan kita, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya, watch for scam. Teman-teman bisa lihat sendiri di usa.gov housing scam. Biasanya mereka melakukan ada di Facebook Market, kemudian di Craigslist. Itu biasanya banyak banget scam-scam yang memang membahayakan buat kita. Ciri-cirinya adalah kita bisa lihat di sini, biasanya mereka lebih murah dibanding yang lain. Jadi prinsip if it is too good, then it's not good. Jadi prinsip saya pribadi seperti itu. Kalau misalkan harganya terlalu murah dan nggak masuk akal, setelah kita survei harga di katakanlah di Texas atau di mana, survei hampir semua rata-rata seperti itu harganya. Tapi ini ada yang lebih murah banget. Nah itu kita perlu waspadai. Kemudian ada grammatical error dan lain sebagainya. Kemudian juga pastikan orang yang orang yang kita kontak ini memang benar-benar bisa dipercaya. Artinya emailnya itu adalah email resmi dari apartemen tersebut. Misalkan kalau manajemennya manajemen student kayak saya, Denton Student Apartment, dia emailnya yaitu nggak mungkin Gmail atau lain-lain. Dan pastikan kita juga nggak pernah mentransfer. Karena apa? Kalau sudah transfer itu udah nggak bisa kelacak, karena sama aja ngasih tunai ke mereka. Jadi teman-teman waspada dengan yang seperti ini. Dan modusnya itu juga kadang-kadang mereka seolah-olah mau membayar gitu, tapi padahal ternyata dia minta kelebihannya, saya bayarnya lebih. Nah ini biasanya untuk yang metode metode sublease gitu. Jadi setelah ada orang nih misalkan dia itu mau ngontrak rumah setahun, tapi dalam jangka 6 bulan dia harus pindah. Nah setelah, berarti kan sisa 6 bulannya itu dia harus bayar. Ada beberapa di Amerika housing itu seperti itu. Jadi setelah 6 bulan dia harus pindah, tapi kontraknya setahun, nah 6 bulan itu harus dibayar. Nah biasanya mereka melakukan subleasing. Nah subleasing inilah yang teman-teman bisa pakai itu, cuman pastikan itu benar-benar orangnya. Dan saya merekomendasikan bahwa harus ada orang ketiga yang kita kenal. Misalkan orang-orang Indonesia yang ada di kota tersebut, sehingga dia bisa ngelihat kondisi rumahnya seperti apa dan minta tolong untuk diselesaikan secara administrasinya atau keuangannya. Jadi seperti itu sih kalau untuk di Amerika. Jadi hati-hati aja, untuk scamming itu banyak banget, apalagi di Facebook Market dan juga di Craigslist. Makanya saya merekomendasikan teman-teman untuk housing ini coba cari jejaring yang ada di sana, di universitas yang teman-teman sudah akan masuk. Jadi misalkan teman-teman dapat di Texas, coba hubungi teman-teman yang ada di sana. Jadi seperti itu sih dari saya. Mungkin nanti kita bisa lebih sharing aja lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irham nih atas infonya. Itu kayaknya relate juga ke saya. Banyak juga yang pengalaman saya kena juga tuh disampaikan oleh Mas Irham nih. Kayak tadi kita harus jeli juga ya Mas, kayak
apartemennya apakah furnished atau unfurnished. Kalau Iya. unfurnished berarti bagaimana kita mendapatkan furniture-nya, apakah bisa dapat secara gratis atau harus beli, atau ada Ya. nanti ada tips lagi murah bagaimana mendapatkan Boleh. furniture yang murah tapi masih bagus. Mm. Terima kasih. Saya juga mau mengingatkan kepada para peserta kalau ingin ada yang ditanyakan bisa langsung ketik di kolom chat. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Oke. Untuk materi yang kedua ini topiknya what to bring or pack in your luggage. Yang akan menyampaikan yaitu adalah Mbak Dian. Mbak Dian sudah ready? Sudah ready ya Mbak ya? Ya, boleh. Ya, sudah ya. Saya bagi ya. Oke, kami persilakan kepada Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini selamat malam di Indonesia. Saya akan coba sharing sedikit apa yang harus dilakukan untuk packing ke Amerika, bawa apa aja sih gitu ya. Pengalaman nih saya akan ceritakan background bagaimana saya bisa akhirnya mau membagi cerita. Saya tahun 2018 pertama kali akan ke Amerika. Saya bawa anak dan suami saya kebetulan juga berencana kuliah, juga dapat beasiswa LPDP. Jadi kami berdua membawa anak 2 orang, yang satu usianya 5,5 tahun, sama 6 tahun jalan 7 tahun. Yang satunya lagi 10 tahun. Nah, mungkin ini saya langsung share saja. Ada pertanyaannya waktu kita mau berangkat, apa gitu ya yang membuat kami itu akhirnya menyadari ini tidak semua yang saya sampaikan ini saya lakukan, tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jadi pertama kali waktu kami berangkat, kami bawa barang banyak sekali. Banyak sekali, karena bayangannya berangkat itu harus siap semuanya gitu ya. Pas mau berangkat, tapi 2-3 hari menjelang itu banyak sekali yang kita sortir kembali barang-barang. Terus kita mulai berpikir keras, apa sih sebenarnya yang perlu dibawa. Ini pelajaran, kita harus sadar apa sih yang bisa dibawa. Kebetulan setiap flight berbeda, jadi tergantung carrier-nya apa. Kami kebetulan, saya naik ANA, suami saya naik JAL. Nah, kalau ada yang naik SQ, ada yang naik apalagi American Airlines, EVA, apalagi yang ke Amerika, ada yang Qatar, macam-macam gitu ya. Itu yang berbeda itu biasanya bukan personal item atau jumlah carry-on bag, tapi biasanya yang beda itulah jumlah check-in baggage dan beratnya. Tapi in general, secara umum sejak tahun 2017 atau 2016 gitu ya, itu kita bisa bawa 2 check-in baggage untuk international flight yang beratnya sekitar 23 kg per check-in baggage. Yang membedakan setiap flight carrier itu hanya ukuran tasnya. Jadi ini penting nih, karena banyak teman-teman yang beli koper nggak tahu boleh masuk atau enggak, pokoknya bawa koper saja. Ada yang bawa kardus, ya nggak ukurannya tuh nggak sesuai dimensi. Jadi benar-benar ngomong, kita boleh nggak sih bawa ukuran tertentu? Nah, kalau sifatnya adalah personal item dan carry-on bag, selama bentuknya standar, ukuran dan bisa dibawa, itu biasanya nggak begitu dicek. Tapi kalau check-in baggage, ini pengalaman saya kalau flight internasional, ini benar-benar dicek. Jadi ini harus hati-hati sekali, karena kalau kita beli koper ukuran besar, waktu ke supermarket gitu ya, ke mall atau ke toko koper, kita cari ukuran yang paling besar. Nah, ternyata ukuran paling besar ini kalau ikut aturan yang baru, international flight, biasanya terlalu besar. Dan hanya ada beberapa flight yang masih memperbolehkan
JAL itu biasanya ukuran masih fleksibel. SQ mungkin masih fleksibel, saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa sharing. Tapi ENE itu tidak begitu fleksibel. Jadi lebih aman pakai ukuran yang medium. Jadi kalau ada ukuran, kan ada koper paling besar, cari ukuran yang medium. Ini kira-kira gambarannya, ini JAL gitu ya. Ini boleh 120 cm, 50 cm, 60 cm. Kemudian ini adalah yang carry-on yang kecil, kemudian ada juga ukuran yang untuk cabin. Bedanya carry-on dan cabin, dua-duanya boleh dibawa tenteng di dalam kabin pesawat. Tapi kalau yang carry-on ini personal item. Nanti saya akan sebutkan lah, personal item itu apa aja sih. Kemudian untuk yang cabin baggage itu bagasi yang di dalam koper itu tertutup dan tidak kita buka-buka sepanjang flight. Karena dia ada di dalam kompartemen, masukkan kompartemen. Itu prinsipnya adalah barang yang kalau kita pakai saat kita landing atau transit, Anda bisa bawa, bisa gunakan. Tapi sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibuka sepanjang perjalanan di dalam flight. Personal baggage itu barang yang Anda bisa pegang, taruh di bawah kompartemen kursi di bawah Anda. Jadi bawah Anda itu ada sliding, itu harus ditaruh atau di depannya. Itu bisa dipakai seperti coat, selimut, botol minum, itu boleh. Headphone itu yang gampang diakses. Bentuknya bisa macam-macam lah ini. Bisa ransel, bisa tas bayi, diaper bag, bisa bahkan bentuknya purse, cuma dompet kecil aja, itu masuknya carry-on baggage. Yang lain Anda selampirkan, bawa kemana-mana, itu taruh digantungkan di badan, itu masuknya personal item. Nah ini ukuran ini saya bandingkan hanya di 2 flight, JAL atau ENE. Silahkan dicari, pasti ada informasinya di setiap flight. Jangan sampai sudah mau check-in disuruh mengurangi atau suruh kena biaya extra cost karena ukurannya nggak bisa gitu ya. Atau ya harus negosiasi, ini akan menghabiskan waktu, apalagi kalau bawa anak. Maka kita juga bertanya di dalam check-in baggage, di dalam personal allowances untuk carry-on baggage dan personal item itu apa sih yang bisa dibawa? Sebenarnya kita harus berpikir kapasitas kita pribadi dan ekspektasi. Saya ini tidak ada yang bilang pasti bisa lebih. Ini plus dan minus ya. Pengalaman saya pribadi untuk yang carry on itu di ENE itu maksimal 10 kg. 10 kg tas kopernya sendiri biasanya beratnya antara 1,5 kilo sampai 2 kilo tergantung tas kopernya itu materialnya apa. Jadi kalau mau beli koper, perhatikan bahannya kain, itu biasanya lebih berat daripada yang polikarbonat. Bahannya ada yang suka tas yang modelnya bahan koper aluminium. Nah, itu beratnya bisa 5 kg satu koper. Jadi isinya tinggal 5 kilo. Jadi kira-kira begitu. Mungkin kalau bawa yang ringan dan muat volumenya agak banyak, kotak. Ya. Satu carry-on 10 kg dengan koper yang saya punya waktu itu cukup untuk 1-2 travel, dalam arti satu hari itu bisa ada 2 pakaian gonta-ganti atau 3 pakaian ganti. Tapi kalau bajunya berat, bawa jeans dan lain, bisa jadi cuma dua helai ganti atau 1 helai ganti. Tergantung isi, bawa sepatu atau tidak. Jadi plus transit itu mungkin keperluan untuk toiletries dan lain-lain, ekstra tambahan yang saya perlu bawa. Dan 2-3 check-in baggage itu 1 bag itu bisa 8 hari. Jadi atau 5 hari. Jadi kalau tergantung, kalau pakai kerudung seperti saya, 2 bag itu sebenarnya cuma cukup 10 hari karena perlengkapannya banyak. Apalagi kalau oleh-olehnya banyak, itu ya maksimal walaupun 23 kg kali 2, sebenarnya pakaian itu 10 hari fresh clothes ya. Tidak usah ganti 10 hari cukup. Tapi ya kalau cara berpakaiannya tidak harus selalu ganti baru, mungkin lebih panjang lagi usia pakainya. Sehingga secara asumsi kalau Anda misalkan tinggal di
Airbnb atau di rumah yang tidak ada sarana laundrynya atau belum tahu harus mencuci di mana waktu sampai di tempat. Mungkin kira-kira ini perlu diperhitungkan, apalagi kalau bawa anak, pakaian akan cepat habis. Ini fresh clothes-nya sekitar 10-12 hari kalau untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak personal itemnya, bajunya tuh tergantung. Pengalaman saya, koper anak-anak itu saya minta anak-anak memilih sendiri isinya. Jadi pilih sendiri isi kopermu. Waktu saya buka, ini pengalaman, itu isinya bukan pakaian. Gitu. Pakaian mereka keluarkan malah. Isinya boneka, mainan, pesan dan kesan dari teman sekolahnya. Jadi kalau saya bilang memento buat anak-anak itu penting, itu kesehatan psikologis mereka. Ya sudah saya biarkan. Nggak apa-apa kopernya itu bajunya cuma 1 lembar. Walaupun kita tahu anak-anak itu sering ganti pakaian. Akhirnya kita ngalah gitu, personal item saya yang saya kurangi. Karena supaya anak-anak tuh bisa bawa boneka-bonekanya, mainan-mainannya, buku-buku kesukaannya, dan ringan buat mereka. Jadi mereka punya ownership untuk membawa. Dan untuk check-in baggage, ingat anak-anak itu kan tidak bisa dipasrai bawa 2 koper besar-besar gitu ya, gotong gitu. Jadi anak-anak saya cuma kasih 1 koper 23 kg dengan asumsi harus berpikir anak-anak itu pakaiannya lebih kecil dari kita. Jadi nggak apa-apa kalau mereka cuma bawa 1 koper besar, nggak usah khawatir. Tapi perhatikan bahwa untuk carry on yang dibawa mereka dan personal item itu adalah pilihan mereka. Mereka punya kebebasan untuk memilih. Nah ini bedanya kalau kita orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak itu memang pada saat dia pindah masih ada keinginan untuk terikat dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan teman-teman sekolahnya. Jadi kita tidak bisa paksa, sama seperti kita packing efisien, packing banyak untuk di luar negeri. Dia tidak bisa sama sekali cut off itu ya dari keluarga dan teman di rumah. Dan yang aturan kedua nih saya sampaikan juga buat saya sendiri waktu itu akhirnya bingung kan mau bawa apa. Jadi kita bikin 4 kategori. Kalau ada yang tahu Marie Kondo gitu. Nah, ini Marie Kondo yang saya buat ini. Harus ada pertama itu clothing dan aksesori ini saya taruh di tengah gitu. Itu penting. Tapi 8-10 hari aja udah kita batasin. Jadi baju itu 8 setel, sebenarnya 7 setel yang gonta-ganti, 1 cadangan. Akhirnya saya begitu kan. 7 hari fresh. Mementos and gift itu mementos yang bawa dari rumah, yang pengingat-pengingat dari rumah. Ternyata saya orang dewasa bawa juga barang yang mengingatkan dari rumah. Saya bawa foto. Ini barang sepele, tapi saya bawa foto. Saya ingat gitu, barang dari rumah. Saya bawa juga barang-barang yang saya suka. 1-2 item. Kalau dokumen dan valuables kita semua tahu. Kalau Anda punya perhiasan atau barang yang tidak bisa dititipkan ke keluarga, mau tidak mau dibawa. Ada yang punya rumah, KPR, sertifikat, ijazah, menurut Anda itu berharga, silahkan dibawa. Gift itu saya bawa yang kecil-kecil, yang kira-kira teman-teman barunya butuh. Karena suatu saat Anda akan pasti pulang ke Indonesia atau barangnya masih ada dan bisa dikirim ke Amerika. Tapi gift itu kan yang urgent dan mungkin agak susah langsung nyari atau beli di toko, jadi bawa. Dan survival kit ini beda. Survival kit itu adalah barang yang masuk dalam carry-on baggage atau personal item yang masuk di dalam kabin, yang kalau Anda kehilangan koper, kalau kopernya nyangkut di ruang transit, kalau koper Anda pecah di jalan, Anda bisa hidup 1-2 hari. Ini terjadi, gitu ya. Ini bukan barang yang mustahil tidak terjadi. Ini terjadi banyak sekali orang yang kehilangan koper. Maka personal item itu semua yang valuable document harus masuk di dalam kabin. Kalau Anda taruh itu namanya ijazah SD gitu ya. Ijazah SMP Anda anggap berharga, Anda bawa itu. Ya kira-kira siap-siap nggak ada. Surat rumah misalkan mau dibawa, ya silakan. Kakak, kalau banyak sekali yang datang ke Amerika cuma bawa fotokopi kakak.
ya. Ternyata ini penting. Waktu saya mendaftarkan pemilu di Amerika, itu kakak terbaru saya bawa gitu. Jadi akhirnya kalau butuh scan yang kurang jelas saya bisa scan lagi. Contohnya lagi surat berharga itu adalah rapotnya anak-anak yang masih asli bahasa Indonesia dan yang sudah diterjemah, bukan hanya lembar terjemahnya. Itu berat semua itu ya, tergantung sekolahnya. Okay. Contoh ini personal item, empty plastic water bottle. Kenapa? Karena di setiap ruang transit Anda bisa mengisi ulang air, tapi waktu masuk ke dalam ruang boarding, sebelum masuk, air itu harus kosong. Jadi misalkan Anda beli air aqua, botol buang, isinya itu biasanya nggak boleh masuk ke dalam boarding room. Sedangkan anak-anak atau saya sendiri, kadang kalau nunggu bisa delay dan segala macam, kita butuh minum, Anda bawa empty plastic water bottle yang bisa isi ulang kapan saja. Kita nggak tahu flight itu delay atau enggak. Jadi selalu siapkan water bottle yang kosong. Isi ketika Anda di dalam ruang boarding. Ya. Pen and paper. Nah, ini COVID. Kadang nggak ada pen and paper tersedia kapanpun Anda butuh. Jadi harus punya pen and paper di dalam personal. Laptop harus off. Gadget silahkan bawa. Personal headphone. Ingat flight-nya akan lebih hampir 20 jam. Jadi kalau Anda nyaman pakai headphone pesawat, silahkan, tapi biasanya tidak nyaman tuh headphone pesawat. Bacaan, personal ribbon, life jacket, dan lain-lain. Dan optional itu kalau Anda mungkin germ sangat sensitif, mungkin butuh perlindungan khusus, silahkan bawa. Mainan kalau anak-anak, shirt, underwear. Nah, untuk anak-anak sendiri essentialnya sedikit berbeda. Trik kami adalah waktu kami membawa anak kami yang 6 tahun itu, kami belikan mainan 1 hari sebelum flight. Dibuka 1 hari sebelum flight. Jadi sepanjang perjalanan dia happy, nggak pernah komplain karena mainannya baru. Jadi itu separuh dari perjalanan itu adalah menjaga anak-anak happy, moodnya bagus. Kids headphone, ini anak saya yang remaja ribut kan. Jadi ukurannya kan tanggung. Jadi dia kalau pakai headphone pesawat pasti kegedean. Kalau untuk anak bayi bagaimana? Anak bayi itu ada juga mereka untuk ear muffle gitu ya. Karena kalau flight ada suara bising mesin pesawat, mungkin nggak nyaman buat tidur. Jadi siapkan ear muffle yang nyaman, yang hangat gitu buat anak-anak. Nanti kalau tidur bisa ditutup. Modelnya seperti apa ya? Saya nggak punya gambarnya di sini. Modelnya seperti untuk penghangat kalau musim dingin itu. Modelnya ear muffle. Macam-macam lah, di Indonesia banyak. Dan berikan mereka tanggung jawab. Oh iya, maaf. Oke. Kita maaf sekali, ini waktunya kira-kira ada 3 atau 4 menit lagi. Bisa sekalian di wrap up. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, untuk aturan tadi ada pertanyaan terkait rendang dan lain-lain. Ya sebenarnya rendang nggak boleh. Kalau nggak ketahuan aja silahkan. Siap-siap disita kalau ketahuan. Gitu aja ya. Kalau botol juga bisa dibawa. Nah, ini saya travel tips. Pokoknya kalau bawa anak-anak itu nggak nyesel deh. Jangan lupa tahu emergency kontak Anda, karena di pesawat akan ditanyakan, ada yang nanya, ada yang enggak. Dan kalau mau pilih carrier, flight, tentukan apakah itu nyaman buat Anda, dan tanyakan makanan halal 24 atau 48 jam sebelum flight. Dan apalagi kalau ada anak-anak butuh makanan khusus, itu bisa dicek. Harus tahu untuk kebutuhan ekstra tambahan, dan ya, in case of emergency, oke. Jadi Anda bisa sebenarnya bawa orang tua, Anda bisa persiapkan datang dan pulang, dan Anda juga bisa dapat akses untuk support di Amerika. PowerPoint akan saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Itu tadi materi sebenarnya masih lengkap ya Mbak ya, masih banyak yang belum disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu nanti
untuk peserta boleh kami share ya Mbak ya? Ya, silakan di-share aja. PowerPoint-nya. Insya Allah itu bermanfaat banget karena itu lengkap, super lengkap, mulai tadi dari ada koper. Pengalaman juga kita bingung, awal-awal tuh pasti bingung, ini kira-kira koper ini muat nggak ya? Boleh nggak ya? Gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah dapat informasi yang super lengkap. Baik, terima kasih Mbak Dian atas materinya. Jika ada yang mau bertanya, peserta jangan sungkan-sungkan, boleh chat di kolom chat, nanti saya kumpulkan pertanyaannya, nanti di sesi Q&A akan kita bahas satu-satu. Untuk pertanyaan jangan lupa untuk mungkin bisa kasih nama, juga tujuan universitas atau kampus jika sudah dapat, dan juga pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Baik, untuk materi yang ketiga ini menarik nih tentang money hacks. Mungkin mungkin pada bertanya-tanya kira-kira berapa uang yang dibutuhkan dalam sebulan, atau gimana cara ngatur keuangan kita agar bisa semuanya dapat ya, baik akademis, juga setidaknya ada biaya untuk jalan-jalan nih. Gimana cara ngatur uang bulanannya? Kita sudah ada narasumber yaitu Mbak Widya Ramadhani. Kepada Mbak Widya kami persilahkan. Iya, udah bisa lihat screen saya belum? Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, pasang timer dulu. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dewi. Perkenalkan lagi tadi, nama saya Widya. Saya sudah mau masuk tahun keempat PhD di Illinois. Jadi saya di kota kecil nih, College Town, bukan di kota besar. Ini sebagian dari tips yang pengalaman sendiri atau juga nanya-nanya teman, dengar-dengar, karena sedikit disclaimer bahwa tidak semua ini available di semua Amerika gitu. Jadi kayak ada yang available di kota kecil, ada yang di kota besar, tergantung. Jadi ini cuman beberapa kayak to spark some ideas, terus nanti cek sendiri nih di resource kampus dan kotanya masing-masing beneran ada atau enggak. Oke? Jadi money hack starting from your first day. Oke. Ya, jadi topiknya ini ada 3, ada tentang buy, terus apa aja nih strategi-strategi membeli, terus ada juga free stuff, we all love free stuff, yang ketiga adalah general tips aja terkait dengan peruangan. Oke, yang pertama tentang beli. Ini yang paling penting. Pertama, kalau bisa nggak usah beli. Gitu. Jadi materi tentang beli apa nih gitu pas udah nyampe. Kalau bisa usahakan tidak beli. Buy nothing. Kenapa? Karena pasti pernah dengar dong kayak one person's trash is another person's treasure. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman yang datang ke College Town. College Town itu kan tipikalnya adalah orang-orangnya tuh tinggal di sana cuma sebentar gitu. Paling mungkin 2 tahun buat master, atau PhD paling 5-6 tahun gitu. Jadi akan banyak orang-orang yang beneran live for good gitu, pulang ke negaranya masing-masing. Nah, kunci yang paling utama tadi juga kan Mas Irham nih pernah bilang juga gitu, yang kalau bisa connect ke mahasiswa yang lagi di sana, apalagi yang udah mau pulang gitu. Itu penting sekali. Jadi mereka kan pasti juga mau ngosongin apartemen nih, apalagi kalau misalnya unfurnished gitu. Mereka mau bingung nih mau ditaruh di mana. Dari mulai barang-barang yang sangat besar, misalnya furniture kayak kasur, meja belajar, meja makan gitu, atau kitchen appliances kayak microwave, toaster misalnya, atau air fryer, mixer, blender. Atau hal-hal yang beneran sampai ke perintilan banget yang kayak misalnya mereka punya ekstra I don't know, kayak sabun cuci piring, deterjen, gitu-gitu, yang sayang sekali gitu loh kalau dibuang. Kan kalau misalnya kita juga buang barang, sedih gitu. Mereka akan seneng kalau misalnya barang-barang mereka ini punya rumah yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menghubungi, atau misalnya belum tahu nih kontak ada yang lulus kontaknya ini ternyata masih lama di sana, atau ternyata memang orang Indonesia yang memang udah menetap di sana, nggak apa-apa, tapi tanya, ada nggak, kenal nggak ya Mas, Mbak gitu yang graduating students gitu yang kira-kira bisa mau jual barangnya atau mau donasiin barangnya ke saya gitu. Karena lagi-lagi kita nggak mau kan bawa barang banyak banget gitu dari Indonesia. Kayak
Kayak tadi Mbak Dian bilang kalau bisa tuh yang penting-penting aja, nggak perlu bawa apa sih spray gitu, nggak perlu bawa piring dari Indonesia, nggak perlu bawa bahkan tuh kayak ibu-ibu nih suka kayak aduh ulekan nih susah banget nyari di Amerika. Jangan khawatir, saya nemu ulekan yang udah turun temurun gitu loh. Jadi kayak emang harus apa namanya connect sama orang-orang, jangan sampai koper kita penuh oleh barang-barang yang sebenarnya kita bisa dapat gratis atau dengan murah dan mudah di sini. Yang pertama, connection with departing graduate student. Yang kedua, ini tidak di semua apartemen kompleks, tapi harus dicek gitu. Apartemen kompleks terutama yang graduate housing. Itu biasanya mereka istilahnya kalau di tempat saya itu landing room, tapi mungkin istilahnya beda-beda. Essentially ini adalah ruang penampungan. Ini untuk orang-orang yang udah mau pulang, terus kayak alat-alat dapurnya, yang piring, gelas lah, apa buat masak, frying pan segala macam, mereka kan daripada dibuang, mereka ada kayak ruang penampungan gitu di apartemen kompleks, ditampung sama mereka, nanti new tenants yang baru, mereka bisa datang ke office atau ke si storage room ini, mereka bisa pinjem beneran pinjem selama mereka ada di sini. Misalnya cuma 2 tahun ya pinjam 2 tahun, nanti akan di-list, nanti dibalikin lagi gitu. Jadi ini apa namanya fungsi barangnya terus berlanjut gitu, bisa bermanfaat terus untuk orang-orang. Itu perlu dicek ya teman-teman. Yang ketiga adalah Facebook group. Nah, ini tuh satu yang saya belajar sih. Di Indonesia tuh udah jarang, saya tuh sebenarnya udah jarang pakai Facebook gitu. Orang Indonesia udah jarang banget pakai Facebook. Tapi ternyata Facebook ketika udah sampai ke Amerika menjadi satu yang sangat apa namanya berguna banget gitu. Pertama dari marketplace, terus Facebook group tuh banyak banget dari apartment hunting, free and for sale, roommate match gitu, segala macam tuh banyak yang masih menggunakan Facebook group. Jadi kalau yang udah diactivate Facebooknya, mungkin bisa di-consider lagi untuk di-reactivate karena banyak banget Facebook group yang bisa dapat barang-barang ini. Satu yang saya mau highlight itu adalah namanya Buy Nothing. Buy Nothing itu ada namanya Facebook group. Jadi kayak misalnya saya nih Buy Nothing Champaign Urbana, atau mungkin Mas Irham nih ada Buy Nothing Downtown gitu-gitu. Ini adalah apa ya? Basisnya itu si gift economy gitu. Sama aja sistemnya. Kalau jangan sampai mubazir dibuang. Kalau misalnya saya udah nggak butuh gitu, saya bisa post di sana. Siapa tahu itu barang itu menemukan rumah yang baru. Ini jangkauan barangnya macam-macam banget. Ada teman saya punya anak di sini dari anaknya lahir sampai dia pulang nih, umurnya sekitar 1,5 tahun, itu nggak pernah beli baju buat anaknya. Karena si Buy Nothing Facebook group ini tuh sangat aktif gitu. Jadi kayak, ya nih anak saya udah umur 6 bulan gitu, baju bayi umur 1 sampai 6 bulan buat cowok, silahkan pick up gitu. Ya udah ambil, nanti dia kalau anaknya udah outgrown baju, di post lagi di grup itu gitu. Jadi emang mainan segala macam. Jadi ini tapi ya jangan disalahgunakan juga ya, nanti diambil free malah nanti dijual lagi gitu. Mereka based on trust gitu loh. Nah yang terakhir ini ternyata ada apps-nya. Saya personally belum pernah pakai, tapi ternyata ada juga namanya Buy Nothing apps. Dicek aja apakah ada di kota teman-teman semua. Nah setelah Buy Nothing, kalau misalnya nih nggak nemu yang gratisan, bisa juga membeli pre-love, buy pre-love. Buy pre-love ini ada beberapa cara. Bisa dari yard sale atau garage sale. Yard sale atau garage sale ini tuh kalau di Amerika itu mereka sering ada namanya spring cleaning gitu. Jadi kayak mereka bersih-bersih rumah kayak Marie Kondo gitu deh, get rid of stuff yang udah nggak dipakai segala macam. Nah nanti mereka buka si namanya informal sale. Kenapa namanya yard sale atau garage sale? Karena they actually sell it in their yard or in their garage gitu. It's an informal event for sale untuk barang-barang bekas dari individual yang private gitu, dari masing-masing sendiri gitu. Tapi bisa juga ada juga garage sale atau yard sale yang diorganize sama gereja, ada yang diorganize sama masjid, ada yang diorganize sama sekolah gitu. Jadi dicek aja apakah ada yard sale. Cara nyarinya itu bisa cari di Craigslist. Memang sih agak-agak scam, cuman Craigslist juga suka ada tuh. Jadi buka kotanya Craigslist misalnya Chicago gitu. Terus dicari menunya Craigslist, terus nanti mereka ada untuk hari Jumat, hari weekend ini tuh ada Craigslist di mana aja alamatnya. Ada juga bisa cari di koran, di classified listings juga suka ada tuh garage sale list gitu alamat-alamatnya.
Bisa juga kalau yang lagi jalan atau nyetir suka ada apa sih kertas warnanya tuh neon biasanya. Kalau nggak kuning neon, pink neon gitu untuk catch attention. Terus ada tulisan yard sale, terus nanti dia panah ikutin aja untuk mengarahkan ke rumah yang lagi ada yard sale. Yang ketiga juga ada website dan ada aplikasi juga. Saya belum pernah sih pakai yang ini, cuman itu bisa juga dicek untuk nyari di mana nih lokasi yard sale untuk weekend ini. Yard sale tuh biasanya karena di luar. Kalau misalnya di daerah, mungkin di Texas nggak ngaruh kali ya mau season apa aja. Tapi kalau saya di Illinois ya nggak mungkin orang buka yard sale lagi winter gitu kayak dingin. Jadi most likely kalau nyari yard sale itu di summertime. Tapi bagus kan karena teman-teman akan datang ke sini Agustus masih summer, jadi masih banyak tuh kemungkinan untuk bisa nyari yard sale. Yang kedua itu thrift store, ya toko, memang toko buat barang-barang pre-love gitu. Ada yang nama-nama besar, Goodwill, Salvation Army. Goodwill sama Salvation Army itu ada semua sih, tapi mungkin banyaknya tuh baju dan alat-alat dapur. Ada sih furniture, cuman nggak terlalu banyak. Yang ketiga, Habitat for Humanity Restore, ini banyaknya justru furniture. Jadi saya waktu pertama kali datang juga beli nih kayak meja belajar gitu-gitu yang emang I can't live without gitu di awal-awal cari di Habitat for Humanity Restore. Satu lagi tipsnya, saya juga kan apartemennya unfurnished. Jangan ngoyo gitu, jangan ngoyo mau ngisi apartemen harus ada sofanya, harus udah ada apa coffee table apa segala macam gitu. Nggak harus sebulan pertama penuh kan gitu. Yang esensial aja ya, tidur di kasur, terus ada meja belajar gitu-gitu. Mungkin makan bisa di karpet dulu atau malah di meja belajar dulu karena apa sabar aja gitu nanti nemu. Jadi jangan sampai kayak pengen punya semua, akhirnya jadi banyak beli baru atau beli barang-barang yang mungkin bekas tapi harganya masih mahal gitu. Jadi just do the essential first, nanti as time goes by pasti bisa nemu barang-barang lain gitu. Yang ketiga lagi-lagi Facebook Marketplace untuk nemuin barang-barang pre-love, ada free and for sale, terus apa lagi ya, macam-macam deh ininya. Ada juga online yard sale namanya, nama Facebook grupnya, atau bisa juga di marketplace-nya. Jadi di Facebook itu ada bagian marketplace yang gambarnya kayak shopping bag. Nah itu bisa browse by kategori, bisa browse by location, mau cari mobil, mau cari apa. Tapi ya itu hati-hati scam ya. Jangan sampai kirim barang sebelum ngelihat barangnya, sebelum benar-benar yakin bahwa ini tuh nggak dibohongin. Gitu. Harus hati-hati sekali. Yang ketiga, kalau misalnya ini terkait grocery ya, buy bulk gitu. Belinya banyak. Bisa ini memang tidak untuk semua barang ya, untuk non-perishable product kayak toilet paper, paper towel, toiletries gitu-gitu bisa beli yang bulk. Nah ini ada beberapa toko kayak Costco, BJ, Sam's Club itu bisa belinya banyak gitu. Nah sebenarnya tuh beli banyak itu ya pasti lebih murah ya secara teori juga. Nah bisa jadi untuk nyimpan sendiri, misalnya kalau di apartemennya ada ruangan ekstra untuk storage, bisa juga janjian nih sama teman-teman gitu, misalnya 3 household gitu, belanja di Costco, beli toilet paper yang banyak segala macam, karena itu jatuhnya lebih murah, nanti tinggal di split masing-masing gitu. Nah tapi ada ininya nih, ada tanda bintangnya bahwa toko-toko ini biasanya butuh membership untuk berbelanja. Either misalnya sharing gitu membershipnya urunan biar bisa lebih murah, atau bisa juga misalnya kenal sama orang Indonesia yang udah lama di sini kayak Mbak kalau misalnya mau belanja ke Costco ikut dong bareng gitu, aku lagi pengen nyetok toilet paper gitu-gitu, itu juga bisa kan, lagi-lagi koneksi teman-teman. Terus yang kedua adalah halal meat atau zabiha meat. Untuk teman-teman yang tinggalnya di kota besar kayaknya nggak terlalu susah ya nyari halal meat yang harganya terjangkau. Jadi ini bukan cuma masalah nyari halal meat, tapi nyari halal meat yang harganya terjangkau. Kalau demand-nya banyak, berarti kan harganya akan lebih murah. Cuman, kalau misalnya kayak saya nih, di Urbana Champaign, itu ada sih toko halal, jual daging halal gitu, cuman mahal jatuhnya kalau beli sedikit-sedikit. Jadi, kita nih, di sini nih sama teman-teman, suka setiap 1 semester tuh kita trip ke Indianapolis atau ke Chicago, atau misalnya ada teman yang mau ke sana nitip gitu. Jadi kita, kayak saya nih minggu lalu abis nyetir ke Indianapolis, itu beneran nyetok kayak beli ayam tuh 2 kardus, beli ikan tuh berapa kardus gitu-gitu, nanti di split gitu si restoran Dipo ini. Buat beli itu jatuhnya sangat murah sekali ya, tapi ya wah udah 13 menit. Oke. Gitu. Saya harus cepat nih.
Kemudian buy with student discount ya. Ini pretty self-explanatory buat cari student subscription price kayak Grammarly itu ada student subscription, Amazon. Cek aja nih ada nggak nih subscription yang khusus student gitu. Ada juga back to school offer, terus ada website-website kayak unidays.com. Ini bisa di Google aja sih sebenarnya, saya nggak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir adalah buy in group. Jadi sharing is caring. Tadi kan saya udah bilang sedikit yang pas Costco, tapi terkait misalnya phone plan gitu-gitu, atau mau subscribe Grammarly, Amazon Prime, atau mau nonton Netflix, HBO Max, atau segala macam, itu kan ada yang family plan. Nah, itu beli terus sharing sama teman-teman gitu. Jadi kita nggak, jadi lebih murah. Phone plan itu terutama sih. Kalau plan cuma satu nomor itu mahal banget jatuhnya. Jadi minimal kumpulkan 4 orang teman, nanti atas nama satu orang, terus nanti tinggal di transfer aja gitu tiap bulannya, itu akan save banyak uang. Free stuff, kita semua suka barang gratis. Nah ini kalau misalnya free food, itu cek deh di kampus atau di gereja. Oh ya, di sini tuh gereja jangan kayak, oh saya muslim saya nggak ke gereja gitu. Gereja itu di sini sifatnya kadang-kadang lebih ke kayak community center gitu loh. They're not exclusive gitu. Jadi bisa ke kampus, bisa ke gereja atau ke community center. Mereka biasanya ada food pantry untuk yang orang-orang bisa ambil grocery-nya tergantung sih. Kadang-kadang biasanya tuh ada telur, susu, terus ada sereal yang standar aja gitu. Dan jangan merasa, aduh saya kan sebenarnya nggak mampu, bukannya nggak punya uang banget ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ini. Bahkan ini kampus resources emang ada untuk student gitu loh. Jadi don't feel like malu gitu buat ngambil ya, jangan kayak jadi ngambil banyak banget juga gitu atau malah dijual lagi gitu. Terus campus events, nah ini pre-COVID ya, kayak misalnya di kampus kan suka ada brown bag, public lecture, atau ada recruitment events gitu-gitu, mereka pasti kasih pizza, kasih sandwich, cookies, segala macam gitu-gitu. Ini juga sarana untuk mencari makanan gratis kalau misalnya itu. Yang ketiga, acara masjid. Kalau misalnya dekat masjid, ada iftar, kalau di masjid saya nggak tahu sih sekarang pre-COVID itu suka ada gratis makanan iftar kalau Senin Kamis, atau Ramadan itu setiap hari makanannya gratis tuh kalau buka puasa di masjid. Atau kalau ada lecture atau halaqah biasanya mereka pada bawa makanan dan sharing juga. Jadi kita juga gantian bawa makanan. Free miscellaneous items ini biasanya nih di minggu-minggu pertama kuliah nih, atau seminggu sebelum mulai kuliah, orientation week, career fair, homecoming events, campus unit and club recruitment, mereka biasanya kasih freebies. Dari mulai kayak t-shirt gratis, magnet, apalah segala macam perintilan-perintilan kampus atau kayak identity dari klub-klubnya mereka. Ini bisa juga sih buat yang mau pulang ke Indonesia buat oleh-oleh. Tips, dua slide terakhir. Yang pertama, masak itu kan udah pasti lebih hemat ya. Tapi ini lebih advance lagi dari masak adalah meal prep. Jadi emang ada beberapa website yang saya nemu gitu. Jadi meal prep itu ya udah kayak jangan sampai kita tuh semua dibeli terus kulkasnya penuh ternyata dibuang gitu kan, nggak kelihatan. Itu sangat dihindari. Jadi beli belanja itu udah tahu mau masak apa di meal prep. Jadi kita bisa lebih handle budgetnya, nggak beli hal-hal yang tidak kita butuhkan untuk menu minggu itu. Kemudian terakhir, good to know, ini beberapa informasi tambahan aja nih, kan pasti juga pengen shopping lah sesekali ya, atau mungkin nanti pas mau pulang oleh-oleh, bisa cek toko-toko, ada beberapa toko yang kayak menjual barang-barang last season, jadi bukan barang-barang season ini, tapi harganya miring, ada TJ Maxx, ada Marshalls, Burlington, Ross, gitu-gitu. Cek juga sale period, Black Friday is a big thing, Thanksgiving, itu banyak diskon, tapi jangan sampai beli hal-hal yang tidak diperlukan ya, itu suka hilaf. Ada Cyber Monday, itu Seninnya setelah Black Friday ada Christmas sale. Terus di setiap marketplace itu juga suka ada sale-sale-nya sendiri. Kayak Amazon tuh ada Amazon Prime Day, kalau nggak salah bulan Juni. Ada Target Deal Days, ada Walmart Big Save, dan sebagainya. Dicek aja nih marketplace favorit teman-teman. Kemudian terakhir, grocery store itu juga ternyata ada yang harganya lebih murah nih. Ada Aldi, ada Lidl, ada Market Basket, Winco, sama Food for Less. Itu dicek aja tidak semuanya ada di semua kota di Amerika, jadi teman-teman cek aja grocery store yang murah-murah ini udah saya list yang available di kota teman-teman. Udah, itu aja. Mohon maaf kalau misalnya waktunya agak lebih sedikit. Nanti slide-nya akan saya share, ntar koordinasi sama Bang Ruli dan IPSA Student untuk share
website. Kalau misalnya mau tanya silahkan di chat, atau ini ada email saya juga kalau misalnya mau nanya-nanya lanjutannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya atas tips and triknya. Jadi we all agree ya, we all love free stuffs. dan bagusnya barang-barang second juga di Amerika juga masih layak pakai ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir, jangan beli dulu. Pokoknya buy nothing dulu ya Mbak ya. Sip, kita lanjut ke pemateri atau speaker selanjutnya yaitu Mbak Suryawartati yang akan membahas tentang spouse or family issues, family related issues. Kepada Mbak Tati kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sudah kelihatan slide-nya ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali, saya Suryawartati atau biasa dipanggil dengan Tati. Sudah tinggal di sini hampir 2 tahun karena ikut suami yang sedang sekolah PhD di JW University dan beasiswa LPDP. Ya, pada saat itu saya datang ke sini masih sendiri gitu ya, belum ada momongan gitu ya, dan di sini alhamdulillah hamil dan melahirkan di sini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait 5 hal, terkait student spouse activities, kemudian health insurance yang bisa digunakan oleh spouse-nya dan anaknya juga, kemudian melahirkan di sini bagaimana, kemudian pendidikan anak-anak, dan juga program sosial lainnya. Ya, yang pertama terkait aktivitas yang bisa dilakukan selama suami atau istri sebagai students di sini belajar gitu di kampus masing-masing, kita juga bisa belajar gitu di sini. Yakni salah satunya belajar bahasa Inggris di nama programnya adalah ESL. ESL English as a Second Language ini biasanya ada di hampir semua state ya, dan di sekolah macam-macam gitu ya. Dan pada umumnya adalah free gitu. Seperti contohnya di DC yang saya ikuti saat ini juga ada ESL di Bria DC Public School gitu. Ini untuk hanya DC resident saja gitu. Kemudian di sana juga ada kelas Medical Assistance Program yang berbayar. Di sini Medical Assistance Program ini untuk orang yang mau bekerja sebagai yang membantu nurse atau dokter di hospital atau di klinik gitu ya. Kemudian Child Development Assistance Program itu juga kelas untuk orang yang mau bekerja di daycare gitu. Kalau di sini Bria ini free, tapi di state lain dia berbayar gitu. Beda-beda tergantung state-nya. Dan bisa juga belajar di universitas pasangan kita gitu ya. Bahkan ada universitasnya yang menyediakan spouse gathering gitu. Jadi memang kuliah umum untuk spouse-nya masing-masing gitu. Kemudian bisa juga belajar di library gitu. Enaknya di sini tuh library-nya betul-betul bagus sekali, banyak programnya juga menarik-menarik gitu ya. Seperti salah contohnya di state saya itu di DC, ada DC Public Library, ada 26 cabang di DC. Central Library-nya itu adalah ini, digambar Martin Luther King Memorial Library, besar dan bagus banget. Program-programnya juga menarik untuk semua orang yang tinggal di DC, yang punya member card. Free, semuanya gratis, nggak ada bayar-bayar, nggak harus low income, nggak harus, pokoknya buat semuanya, khusus DC residence itu, dan state lain juga beda-beda persyaratannya juga gitu. Dan program yang sangat menarik sekali di perpustakaan itu, kita bisa meminjam buku di library manapun secara online, dan mendapatkan bukunya dari library terdekat rumah kita gitu. Jadi nggak harus datang jauh-jauh ke Martin Luther Library untuk mendapatkan buku itu gitu. Tapi bisa dikirimkan ke library terdekat rumah kita untuk mendapatkannya, lalu dikembalikan di library terdekat rumah kita juga gitu. Ada program free book juga, yang free book ini dari lahir sampai usia 5 tahun umumnya ada di semua state. Dia jadi anak saya dapat buku setiap bulan 1 buku, dikirimkan langsung ke rumah masing-masing sampai usia 5 tahun nanti gitu. Kemudian kegiatan lain yang bisa dilakukan yaitu kegiatan rohani, khususnya untuk Muslim bisa join IMSA gitu ya. IMSA ini untuk Indonesian Muslim se-Amerika dan Kanada.
salah satu departemennya adalah IMSA Students yang mengadakan webinar ini. Ada kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti khusus sisters saja gatheringnya, kemudian brothers khusus brothers saja gitu. Terus ada kelas-kelas umum lain seperti kelas fikih, tafsir, kemudian parenting gitu ya. Dan juga ada IMSA khusus sisters, ada kelas memasak gitu ya, webinar terkait kesehatan, keluarga, ada kelas bahasa Arab, kelas belajar Quran, kelas menghafal Al-Quran juga gitu ya. Banyak banget ke kelas-kelas program-program dari IMSA. Kemudian karena saya tinggal di DC, di sini ada Masjid Indonesia gitu. Ada namanya IMAM, Indonesian Muslim Association in America. Dia khusus untuk yang ada di DMV area terutama, yaitu DC, Maryland, dan Virginia State. Dan kebetulan juga di DMV area ini banyak masyarakat Indonesianya gitu, sehingga programnya pun banyak banget gitu ya dari masjid ini gitu. Ada kelas tahsin, belajar baca Al-Quran juga gitu ya, liko, halakoh, webinar kesehatan, kajian lainnya gitu. Ada juga di sini madrasah, kita juga bisa volunteer ikut ngajar di madrasah gitu, ngajar Iqra atau Al-Quran untuk anak-anak, anak-anak nggak hanya anak Indonesia tapi semua Muslim di US gitu ya. Kemudian kesempatan bekerja, bisa juga spouse juga bisa bekerja untuk kalau dia visanya J2 gitu ya. Kalau F2 nggak bisa gitu ya. Saya sendiri F2 gitu. Jadi hanya untuk yang F2 hanya bisa volunteer gitu, ikut organisasi gitu. Kalau contoh bekerja itu seperti yang paling mudah adalah kerja di kafe gitu ya, groceries, restoran, bisa hanya di kasir gitu ya, atau di mengantar makanan gitu ya di restoran gitu, itu lumayan banget gitu gajinya gitu, dan syaratnya juga mudah. Sementara kemudian ada driver untuk Uber, Lyft, atau Instacart, ini syaratnya biasanya hanya driver license aja, yang internasional. Kemudian bekerja yang lebih sulitnya lagi, dan tentu gajinya lebih besar lagi, itu medical assistance atau di daycare gitu. Cuman ini butuh butuh certification atau license yang khusus gitu dari kelasnya gitu, programnya gitu. Jadi kita harus ambil kelas atau program dulu dan itu berbayar gitu. Tapi ada yang berbayarnya murah, ada yang bayarnya yang lumayan gitu. Jadi tergantung tiap state juga ya, beda-beda gitu. Kemudian selanjutnya ini contoh website yang bisa untuk bekerja, bisa mencari cari-cari kerjaan berdasarkan state-nya, kemudian bidang pekerjaan yang diminati gitu ya, di careerbuilder.com ini bisa browsing. Poin kedua adalah terkait health insurance gitu. Jadi di sini sistem kesehatannya itu memang sangat bagus sekali gitu ya, sistem kesehatannya, namun biayanya sangat mahal sekali. Jadi di sini nggak ada seperti di Eropa, di UK yang ada universal healthcare insurance, healthcare coverage itu UHC, dia gratis buat semua masyarakatnya dari kalangan atas, menengah, bawah gitu ya. Sementara di sini tuh nggak ada gitu. Adanya hanya untuk low income, misalnya Medicaid, tapi untuk citizen. Jadi di sini mayoritas rakyatnya ikut insurance yang swasta gitu. Sementara insurance swasta ini butuh copay, harus bayar copay juga, dan itu lumayan besar juga gitu, 20%, 30% gitu misalnya. Jadi kemungkinan health insurance yang paling lumayan murah itu adalah University Health Insurance Program gitu dari students-nya. Misalnya suami saya students di JW, beliau pasti sudah dapat insurance dari kampus dan gratis karena dibayarkan oleh beasiswanya gitu ya. Tapi saya tidak dapat gitu, tidak termasuk dalamnya, sehingga harus bayar $2.000 per tahun gitu ya untuk mendapatkan health insurance ini gitu. Jika University Health Insurance ini masih terbilang mahal gitu, kita bisa coba cari yang lain gitu, dan ternyata di DC ini ada namanya DC Alliance. Jadi saya loncat ke DC Alliance ini, dia seperti Medicaid. Kalau Medicaid itu hanya untuk US citizen, kecuali ibu-ibu yang hamil, melahirkan, dan low income, atau untuk anak-anak yang eligible tergantung state-nya. Sementara DC Alliance ini boleh citizen non-citizen, tapi harus tinggal di DC. Kemudian low income tentunya. Dan satu lagi ada terkait travel insurance gitu. Jadi ada yang tinggal di state lain, dia low income, pasti students mayoritas low income gitu ya, pendapatannya pasti di bawah
sesuai dengan ini rata-rata. Di state lain dia nggak ada seperti DC Alliance ini gitu ya. Ikut Medicaid juga tidak bisa karena bukan citizen gitu, terus karena tidak hamil juga gitu, karena bukan anak-anak juga gitu. Sementara ikut University Health Insurance juga masih terbilang mahal gitu ya, akhirnya ikut travel insurance yang hanya mengcover untuk emergency room saja gitu. Tapi ya lumayan gitu ya dibandingkan University Health Insurance. Kemudian poin ketiga adalah terkait melahirkan. Jadi di sini itu betul-betul sangat di US itu betul-betul sangat total baik banget ke ibu hamil, melahirkan, ibu menyusui dan bayinya gitu ya. Jadi mereka ingin betul-betul memastikan kalau ibu dan bayi janin sehat gitu, bergizi gitu. Banyak program-programnya, prenatal care juga sangat baik, advanced hospital care juga bagus sekali. Dan di sini melahirkan hanya boleh di rumah sakit gitu ya, nggak boleh di klinik gitu ya. Sementara prenatal care jika ia tidak ada komplikasi kehamilan, regular visitnya di klinik dengan bidan saja gitu. Kalau misalnya ada komplikasi baru di refer ke OBGY di rumah sakit. Kemudian biaya melahirkan saja itu sangat mahal sekali gitu ya, tergantung insuransinya. Kalau tanpa insurans itu bisa bayar $10.000 sampai $30.000. Kalau dengan insurans swasta biasanya bayar copay-nya sebanyak 20% sampai 30% ya, ini $4.000 sampai $10.000 gitu. Kalau untuk Medicaid atau DC Alliance yang saya dapatkan, alhamdulillah gratis semuanya. Selanjutnya pendidikan anak yang bisa didapatkan anak-anak tergantung state juga, namun mayoritas untuk public school itu gratis di sini dari elementary, dari mulai baby, bahkan saya pun enroll anak saya yang sekarang usia 1 tahun kurang 2 hari di Bria Public School gitu ya, dengan saya juga gitu. Mulai dia ada program infant class dari umur 3 bulan baby sampai usia 2 tahun. Kemudian ada pre-K program juga umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Semuanya gratis. Elementary, junior high school, senior high school juga gratis di public school di sini. Dan selanjutnya ini slide yang terakhir, program-program sosial lainnya yang sangat bermanfaat seperti yang saya bilang tadi terkait ibu-ibu yang hamil, melahirkan, ibu menyusui, di sini betul-betul pro sekali. Ada program WIC ini untuk semua state juga. Dia adalah cek senilai harga $100 per bulan yang diberikan untuk ibu melahirkan atau ibu menyusui dan baby usia 1 tahun kurang gitu ya. Hanya untuk yang low income saja gitu. Jadi ceknya ini hanya boleh untuk dibelikan makanan-makanan bergizi yang sudah ada di list seperti susu, telur, kacang, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Hanya ada yang di list saja. Dan di supermarket tertentu yang umumnya sih ada di setiap state dan dekat gitu ya. Kemudian ada program lain seperti SNAP. SNAP ini hanya untuk US citizen children gitu. Jadi yang melahirkan di sini, baby-nya langsung didaftarkan. Jika sudah memiliki birth certification untuk baby kita, terus sudah ada SSN number-nya, SSN-nya, sehingga bisa didaftarkan SNAP gitu, Supplementary Nutritional Assistance Program. Jadi berupa debit card yang dikirimkan uangnya ke kita senilai $300 per bulannya, yang hanya bisa dibelikan untuk makanan saja gitu di semua di mayoritas supermarket gitu. Kemudian program-program lainnya spesifik setiap state-nya gitu, seperti free daycare gitu sejak lahir. Tapi di DC sih nggak ada yang ini. Kemudian ada juga bantuan untuk rent rumah gitu ya. Ini juga jarang sih ya. Kemudian free book for kids yang tadi di setiap library, setiap state insya Allah ada. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tati atas paparannya, materinya tentang spouse dan family issues. Baik, sekarang kita langsung saja nih, kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mas Ari, saya bacakan pertanyaannya, nanti mungkin, ya saya baca dulu. How to handle Asian hate and Islamophobia. Ini kira-kira yang mau jawab. Mungkin Mas Irham nih boleh jawab.
Oke. Eh, Pengalaman saya pada saat itu pernah saya ngalamin juga. Jadi pada saat itu saya pulang malam habis kuliah, tiba-tiba ada yang neriakin go home, ya macam kayak gitulah. Dan saya perhatikan ternyata memang mereka rata-rata mohon maaf ya dari teman-teman di Afro Amerika gitu, dan mereka kebanyakan dalam keadaan mabuk. Jadi saran saya sih kalau kejadian seperti itu cuekin aja, diamin aja, karena masyarakat Amerika nggak kayak gitu kok. Jadi mostly mereka sangat toleran dan sangat baik kok ke kita para pendatang, khususnya student. Apalagi yang kuliah di college town atau college city itu nggak perlu takut karena mayoritas student internasional dan sangat beragam. Jadi kalau ada kejadian kayak gitu cuekin aja, karena biasanya mereka yang begitu biasanya mohon maaf itu dari yang pelosok-pelosok gitu. Jadi kebanyakan orang seperti itu mereka ada di pelosok, akses mereka terhadap informasi kecil, dan juga mereka kadang-kadang dalam keadaan mabuk. Jadi saran saya sih hindari keluar malam. Kalau nggak mau ada kejadian yang nggak enak dimanapun, tetap itu berlaku yang namanya keluar di atas jam 9 atau jam 10 malam, saya tidak merekomendasikan untuk keluar. Jadi kalau ada kejadian seperti itu sih cuekin aja, karena orang Amerika nggak kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Jadi hanya oknum saja ya Mas ya? Oknum saja. Kalau untuk yang berjilbab bagaimana nih Mbak Dian, Mbak Widya atau Mbak Tati? Ada nggak pengalaman tentang Islamofobianya? Aku sih pernah sih beberapa, tapi waktu itu lagi tinggal di Chicago 2017 yang pas pengumuman Muslim ban itu loh, yang apa namanya, yang beberapa dari negara Muslim nggak boleh masuk gitu lah, pokoknya yang akhirnya dianulir langsung kayak seminggu setelahnya. Ya nggak usah diceritain lah detailnya, pokoknya pengalamannya sangat tidak menyenangkan. Dan sebenarnya tuh apa ya, itu tuh cuma satu dari kayak saya udah tinggal di sini 6 tahun gitu, jadi kayak ya udah emang lagi pas kenanya aja. Tapi itu kan saya berinteraksi sama banyak sekali orang gitu, dan baru pengalaman yang parah banget tuh baru satu kali. Jadi kalau bisa dibayangkan ya itu benar, itu cuma oknum. Nah, kalau menurut saya sih coba aja disiapkan beberapa jawaban layperson aja sih, kayak jangan diambil hati kan pertama, jangan merasa takut gitu. Jadi kalau lagi kayak gitu ya, saya sih waktu itu sempat takut juga karena yang dia bilang itu, dan it was very intimidated physically and verbally gitu aja lah cara saya menjelaskannya ya. Emang ya saya harus kayak yang waktu itu saya lakukan zikir, emang deg-degan banget sih zikir, tapi kalau bisa tuh tenang, jangan kalau misalnya dia ngomongnya tinggi atau apa tuh senyumin gitu loh, kayak dia tuh sebenarnya orang-orang yang nggak tahu gitu. Jadi kita nih apalagi yang pakai jilbab gitu, kita nggak ngapa-ngapain aja orang tahu kita Muslim gitu. Jadi jangan sampai tindakan kita itu membuat impresi dia terhadap Islam dan Muslim itu makin buruk gitu. Dia kan udah punya preconception sampai dia berani ngomong sama saya hal yang menyakitkan gitu. Jangan sampai saya malah bales riak gitu. Jadi jangan riak dengan tensi yang sama dia, senyumin aja terus kayak oh gitu, kayak ya udah mau ngobrol, mau ngelihat Al-Qur'an gitu, mau karena pada saat itu dia ngomong sesuatu tentang Al-Qur'an gitu-gitulah. Jadi tetap berusaha untuk ya kayak tarik nafas, buang gitu, tenang, zikir dalam hati, terus kayak senyumin. Tapi kalau misalnya memang dia ternyata akhirnya menyakiti, sama lah kayak tip nanti kalau pas di kampus lihat yang apa, diskriminasi gitu ya. Iya, hide, run, fight gitu. Jadi kayak kalau misalnya bisa lari atau cari keramaian gitu-gitu. Tapi ya kalau dia menyakiti kita ya kita pasti harus, ya kalau dia mau nonjok, nggak kejadian saya sih nggak kayak gitu. Tapi ya kalau bisa ditangkis atau apa lah, jangan sampai mau juga diituin. Cuman kalau misalnya mostly sih biasanya sih verbally ya. Mas Irham ini juga kan tadi cuma verbal abuse aja, ya udah disenyumin aja gitu-gitu. Karena mereka nggak tahu tentang kita. Siap. Oke, terima kasih. Saya mungkin coba bantu ya, kalau di setting kampus itu sebenarnya bukan Islamofobia, saya lebih mikir ini misinformasi, prasangka, dan karena orang-orang di Amerika ini kan pendidikannya mereka sangat diarahkan untuk mempertanyakan sesuatu jika itu mereka
anggap tidak ada dasar logikanya. Nah, agama ini kan bukan sesuatu yang gampang dilogikakan kalau kita memang tidak terekspos dengan itu sejak kecil. Akhirnya seringkali nih saya di kampus itu pertanyaan, bahkan profesor saya juga bertanya hal ini, jangan kaget kalau ditanya profesor, kamu mahasiswa PhD, kenapa kamu punya agama? Kok percaya Tuhan? Gitu kan. Terus kamu kenapa pakai pakaian seperti itu? Itu kalau teman kampus. Emang ada masalah, ini kan Amerika kan, kamu boleh bebas loh, kamu nggak boleh, kamu tidak terkekang. Jadi itu prasangka gitu ya. Ada juga yang karena mereka same sex marriage gitu ya, rekan kuliah. Mereka takut sekali kalau tanya sama kita. Deket-deket kita aja takut gitu. Ngelihat aja udah takut. Saya nggak tahu takutnya gimana gitu. Tapi setelah ketemu ngobrol gitu, terus ini kenapa sih anak ini takut? Oh ternyata dia habis married gitu ya pasangannya. Atau ada yang transgender. Kita akan ketemu hal itu dan mereka punya prasangka sendiri. Atau Yahudi. Saya pernah satu kelompok sama anak yang Yahudi ortodoks. Itu kalau ngomongin Palestina dan Israel, udah nggak usah ditanggepin. Karena nggak akan ketemu gitu sampai kapanpun. Jadi kita punya boundary sendiri gitu ya Mbak ya. Ya, tapi jangan alergi kalau satu kelompok sama mereka. Kalau saya malah justru cari satu kelompok sama yang kayak begini karena lucu gitu ngelihat reaksinya. Justru kita sebagai representasi kaum muslim juga bisa menjelaskan jika mereka mungkin pengen bertanya, pengen tahu lebih banyak gitu. Iya. Justru kalau bisa cari satu kelompok teman-teman yang sulit ini, karena sudah nyampe Amerika nggak bakal ketemu lagi yang seperti itu. Jangan dijauhin. Yang saya agak susah itu nerima anjing. Nah, anjing itu kadang karena di Seattle ini kan pet lover, artinya ke kampus pun mereka bawa anjingnya karena emotional support. Jadi emotional support animal itu boleh loh dibawa ke kampus dan masuk ke ruangan kelas. Dan mereka akan pet anjingnya. Itu anjing husky yang gede-gede itu dibawa ke ruangan kelas. Kadang ke lab, saya sholat dong di lab. Saya baru sadar, oh ini anjing itu nongkrong di tempat habis saya sholat. Terus habis itu saya permisi, ya nggak bisa sholat di ruangan karena harus keluar. Kaget semua. Kadang juga saya ini kan mindsetnya orang Indonesia gitu. Saya sholat selama di lab, ya pokoknya saya taruh sejadah, saya sholat. Bodoh amat orang lain masuk. Nah, mereka nggak biasa lihat itu. Jadi waktu saya sholat, yang ngeliatin ada anak 15 di ruangan itu, ngeliatin semua. Habis saya sholat, saya ketawa ya, saya senyumin. Nggak usah takut, biasa aja. Nah itu tuh ada hal-hal yang harus kita insist. Nah mungkin untuk pertanyaan yang lain ini ada tips-tips ya. Aku lanjut aja boleh nggak nih? Nah, pertanyaan yang kedua ini dari Mas Januar Mbak Dian. Kan Mbak Dian mau nanya bagaimana tipsnya kalau membawa bayi dengan usia 6-8 bulan? Wah ini mungkin bukan saya nggak bisa langsung jawab ya. Tapi setahu saya kalau bawa anak bayi itu ada namanya bassinet. Anda kan harus ganti popok selama 24 jam. Jadi di pesawat itu ada bassinet. Itu cari carrier yang memang menyediakan. Kalau enggak, itu repotnya setengah mati. Saya nggak kebayang ganti popok di meja yang dilipat untuk tray. Jadi kalau bisa cari kursinya, cari bassinetnya. Dan bawa baby carrier yang bisa dibawa di mobil. Karena itu wajib, kalau enggak bisa naik taksi, nggak bisa naik mobil apapun kalau nggak ada baby carrier itu. Jadi dari Indonesia harus bawa baby carrier. Kalau enaknya lagi baby carrier atau stroller yang udah 2-in-1 atau 3-in-1 itu masuk bagasi. Jadi Anda bawa tenteng kemana-mana bisa. Agak susah kalau menurut saya 24 jam di pangku. Biasanya nih, karena baby itu nggak dapat kursi sendiri. Baby itu dianggap Anda akan gendong. Ini agak susah ini kalau kecuali Anda belikan kursi, tapi biasanya Anda belikan kursi juga nggak ada itu. Jadi padahal bayi 6 bulan, 8 bulan itu kan berat ya. Itu menyangkut pertanyaan selanjutnya tuh ya Mbak Dian. Apakah kita perlu membawa car seat sendiri untuk anak jika ingin naik taksi dari bandara ke tempat tujuan, atau apakah ada spesifikasi khusus? Tergantung berat dan tergantung negara bagian. Di setiap negara bagian ada usia dan tinggi. Jadi biasanya tinggi badan dan berat badan anak. Usia tuh nggak begitu dilihat, tapi tinggi anaknya. Kalau anaknya cukup tinggi, biasanya nggak perlu car seat. Kalau anaknya di atas 3 tahun, mereka pakai car booster. Jadi cuma kayak kursi itu, yang bawahannya itu ditaruh.
Uber biasanya nggak mempertanyakan, tapi kalau ketahuan mereka license-nya bisa kena, itu mereka kena fine. Kalau Anda punya anak, di Indonesia banyak yang jual, mau ke Tokopedia, mau online market, itu ada namanya portable car seat yang bisa dilipat-lipat itu. Jadi waktu Anda duduk, portable car seat-nya dimasukkan ke seat belt, jadi dia fungsinya sebenarnya menyesuaikan tingginya car seat dan keikatan car seat-nya itu bisa lebih rapat untuk anak-anak. Nah, itu ada yang jual. Saya nggak, di slide saya ada gambarnya kira-kira car seat portable seperti itu. Tapi kalau di bawah 3 tahun, bayi 3 atau 2 tahun lah, kalau masih digendong dan lain-lain, Anda harus bawa sendiri itu. Itu wajib. Nggak, itu non-negotiable, harus bawa car seat carrier untuk baby. Karena kalau ada juga sih yang modelnya semacam bisa ditenteng gitu, tapi intinya itu harus bawa. Car seat itu bisa dimasukkan dalam carry-on baggage, tidak check-in baggage. Jadi itu perknya kalau punya bayi, Anda harus bawa itu dan tidak kena charge ekstra. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Tati mungkin ada yang mau tambahkan pengalamannya? Ini ada visa. Ya, kalau untuk saya sendiri sebetulnya karena saya kesini sendiri gitu ya, saya baru melahirkan, hamil dan melahirkan di sini, jadi nggak ada pengalaman tentang itu dan belum pernah dengar juga gitu. Jadi mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Baik, siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Ardian Rizal. Perkenalkan, nama saya Ardian. Saya akan melanjutkan S2 di University of Southern Mississippi. Pertanyaan saya untuk Mbak Dian, untuk check-in baggage, apakah boleh membawa sambal botol dan kecap manis? Boleh. Boleh, siap. Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Arbori Agus Cahya Pramana. Pertanyaan untuk Mbak Dian, bagaimana membawa makanan kering? Boleh selama bukan masuk kategori meat, poultry, and dairy. Dan tidak boleh makanan mentah. Jadi makanan kering tapi dia mentah atau termasuk substance yang dilarang, itu harus dicek ke US Department of Agriculture untuk import goods. Mereka strict. Setahu saya tidak semua domestik. Kalau Anda masuknya lewat international flight langsung ke kota, biasanya nggak dicek. Tapi kalau Anda harus transit di domestic terminal, nah itu siap-siap ada penyitaan. Di beberapa flight yang rame, bisa jadi lolos. Kalau teman-teman bawa kopi, biasanya nggak ketangkep itu. Karena kopi menyamarkan bau, anjingnya nggak nyium. Ini kenapa banyak nggak ketangkep itu bawa rendang? Itu karena ada kopi juga, dan itu vacuum pack. Jadi kalau bisa semua tuh vacuum pack, jadi nggak repot. Tapi kalau ketangkep bisa di-fine. Kalau Anda mahasiswa, makanannya dimusnahkan dan nangis Bombay gitu ya. Lihat makanan saya disita. Jadi kalau bisa jangan, ikhlaskan saja lah. Gitu. Kalau dibawa ya sudahlah. Baik, kita lanjut dulu ya pertanyaan berikutnya. Mungkin kalau ada speaker yang mau menambahkan nggak apa-apa ya. Mungkin saya mau menambahkan terkait sambal botol atau kecap manis itu kan lumayan berat ya, seperti karena di sini ada Asian Store juga gitu ya. Sebaiknya mungkin nggak perlu dibawa juga gitu ya. Lebih baik kayak bawa makanan-makanan yang nggak ada di sini, seperti kayak rendang tadi itu harus masak dulu, susah-susah gitu ya. Tapi memang rendang karena tidak bisa. Tapi kalau nggak salah seperti daging apa yang sudah dibuat serbuk itu, lupa namanya. Itu boleh ya, abon sapi itu abon. boleh ya. Abon nggak boleh Mbak, nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Semuanya jangan coba-coba. Nggak boleh juga ternyata. Tapi kalau di vacuum pack bersih nggak ketahuan. Ya. Jadi beda antara boleh dan nggak ketahuan. Iya, boleh. Iya betul. Jadi kayak intinya ini kayak untung-untungan gitu ya? Iya betul. Kalau untuk bandara, setahu saya nambahin ya, untuk bandara-bandara yang sering diterbangi dimampiri oleh internasional kayak JFK, kemudian Dallas, kemudian LAX, itu berdasarkan pengalaman orang Indonesia yang sering bolak-balik Amerika ya, itu udah ditandain tuh orang Indonesia. Apalagi LAX itu udah ditandain tuh orang Indonesia. Pasti itu udah dicek lah pokoknya.
Karena banyak kejadian orang Indonesia tuh udah pasti bawa rendang, bawa yang aneh-aneh. Itu pasti kalau di LAX. Tapi kalau kasus saya, kebetulan saya di Texas, di Dallas, itu enggak. Karena mungkin agak lebih gimana gitu. Jadi tergantung bandaranya sih. Kalau memang nanti teman-teman transitnya di JFK atau di Dallas atau di LAX, itu ya waspada aja deh, siap-siap gitu. Kemungkinan terburuk. Jadi kami tidak merekomendasikan bawa, tapi ya kalau untung-untungan bisa, kalau nggak beruntung ya silakan ikhlas aja ya. Oh iya, satu lagi. Flight yang berhentinya tidak di Amerika. Jadi port of entry masuk ke Amerika di Vancouver waktu itu saya masuknya. Mereka nggak periksa sama sekali karena Kanada lebih gampang masuknya daripada yang di domestik. Tapi waktu suami saya, kan kami berangkat 2 batch. Saya lewat Vancouver, suami saya masuk lewat LAX. Yang di LAX itu semua diperiksa. Bahkan anak saya punya topi-topian itu, plushinya itu dicek semua. Karena disangkanya nanti kalau bawa barang ilegal di dalam mainan. Jadi itu lama sekali, plushinya dicek-cek, pakaiannya dicek-cek, perutnya semua itu dicek kalau di LAX. Tapi di Vancouver, megang badan saya aja enggak. Jadi memang setiap bandara, apalagi bandara internasional yang di luar Amerika itu justru menurut saya lebih rileks daripada di Amerika. Ya, jadi tergantung lagi bandaranya ya, para peserta juga bisa tentukan lagi mau lewat mana rutenya. Karena semua bandara punya peraturan yang berbeda. Tadi juga ada tips yang bagus ya tuh dari Mbak Tati. Untuk sambal botolan nggak perlu khawatir. Jadi toko di Asian Market sini gampang sekali dapatnya ya. Daripada berat-berat bawa, mending untuk bawa yang lain. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari ini ada yang pertanyaan dari Mbak Puput. Insya Allah akan melanjutkan S2 di Johns Hopkins. Ia menanyakan bagaimana untuk membawa orang tua dengan visa B2, apakah bisa selama 1 tahun ataukah orang tua harus pulang setiap 3 bulan? Siapa yang mau menjawab ini, Mbak Widya mungkin? Iya, saya nggak punya pengalaman sih. Cuman ada beberapa teman di sini yang kayak misalnya butuh bantuan orang tua gitu buat ngasuh anak, itu maksimal 180 hari. Jadi memang kalau misalnya udah 180 hari harus keluar dulu gitu. Nggak harus ke Indonesia sih kalau emang mau balik lagi misalnya ke Kanada dulu atau ke Meksiko dulu gitu. Kalau misalnya emang mau quote-unquote trick the system gitu. Tapi ya emang nggak bisa overstay, harus 180 hari. Suami saya tahun pertama itu pakai visa B2. Tapi ya dia balik ke Indonesia. Tapi setahu saya untuk extension bisa saja kita minta 1 tahun itu perpanjangan kalau extensionnya. Jadi nggak harus melulu 6 bulan. Tergantung di slide-nya nanti ada tuh bagaimana perpanjangannya. Mungkin bisa tanya ke kedutaan beda-beda. Jadi Indonesia itu beda sama misalkan mahasiswa dari Cina. Saya tanya anak mahasiswa dari Cina, mereka kalau extend visa tuh cuma bisanya 1 tahun di kedutaan dari Cinanya. Kalau kita kan extend visa itu bisa 5 tahun, bisa 3 tahun. Jadi memang setiap negara itu beda kebijakannya dan saya nggak tahu yang berlaku sekarang seperti apa. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Dirga Muhammad. Salam kenal nih untuk Mas Hirhamni nih pertanyaannya. Saya kan kuliah di Texas, tepatnya di Austin. Yang ingin saya tanyakan, 1, ada housing yang meminta garantor atau menjadi self-garantor. Opsi self-garantor ini diminta data employer. Apakah bisa kita ganti dengan pemberi beasiswa? Oke, saya jawab. Insya Allah bisa, karena kasus saya itu cukup pakai LOA-nya Fulbright, letter of agreement-nya, di situ kan ada tuh kita akan dapat uang berapa setiap bulan, dikasih aja ke manajemen apartemennya, biasanya mereka mau kok untuk nerima itu, begitu. Cukup dikasih LOA-nya aja, ini loh saya beasiswa Fulbright, nanti akan dikasih uang setiap bulan segini, sehingga itu sebagai bukti juga sebagai income. Boleh kok. Sebagai income ya, apakah mampu membayar housing fee-nya itu ya? Oke. Yang kedua nih Mas, apakah direkomendasikan? Oke, iya. Kebetulan saya juga. Oke. Sebentar pertanyaannya, apakah direkomendasikan beli mobil bekas di US? Ya, betul. Saya sangat rekomendasikan. Kebetulan Texas ini transportasi publiknya kurang bagus. Jadi kemana-mana kita susah kalau nggak punya mobil sendiri. Jadi memang disesuaikan aja dengan teman-teman
yang ada di Amerika nanti, kalau memang dia di kota besar kayak New York, kayak Chicago, itu kan transportasi publiknya lumayan bagus ya. Tapi kalau Texas ini transportasinya sangat tidak reliable, jadi memang kalau saya pribadi rekomendasikan beli mobil aja. Karena apa? Karena transportasinya nggak memungkinkan kita untuk bergerak mobile dengan transportasi umum. Jadi kalau mau beli mobil, saran saya sih cari dulu, dan harus ada orang yang ngerti tentang mesin. Karena rata-rata untuk mobil-mobil yang murah itu kan mobil-mobil bukan tua ya, tapi dia mileage-nya itu di atas 100.000 gitu. Jadi perlu diperhatikan juga mileage-nya, kemudian tahun produksinya, kemudian juga mesinnya itu seperti apa. Ajaklah orang yang udah ngerti tentang mengenai mesin mobil. Jadi saran saya sih seperti itu. Jadi saya pun juga lagi mau cari nih mobil di sini gitu kan. Mungkin sekitar bulan Oktober ke November itu akan beli. Dan kemudian ada yang tanya juga tentang SIM. Saya rekomendasikan kalau yang sudah punya SIM itu silakan diterjemahkan SIM-nya. Di beberapa state itu ada kebijakan kalau udah punya SIM di negara asal itu bisa langsung keluar learning permit, jadi nggak perlu belajar lagi, nanti tinggal masuk ke DMV, tinggal urus SIM. Di Texas sendiri kita mengajukan yang namanya ada learning permit, bayar $40, nanti selama setahun itu kita bisa ujian kapan aja, sehingga langsung bisa ujian SIM dan punya SIM. Dan apalagi satu lagi, SIM internasional, saran saya diurus aja karena lumayan, berlakunya 6 bulan sih. Kalau di Texas berlaku 6 bulan. Itu aja dari saya. Siap. Nah, itu ada pertanyaan juga tuh, kira-kira selesai studi bisa dijual lagi nggak mobilnya? Oh, bisa. bisa banget. Kebetulan kemarin ada yang tawarin saya, ada anak dari dia sekolah pilot di sini, nggak lama dia beli mobil, kemudian mobilnya itu mau dijual, dan itu lumayan cepat sih. Lumayan cepat ya prosesnya. Oke. Lalu nih lanjut nih pertanyaan ketiga. Berapa range kisaran biaya hidup 1 bulan untuk 1 orang dan 1 keluarga 2 anak? Kalau saya sih pakai ya, aturan dari Fulbright aja, 50% dari stipend untuk spouse, kemudian 25% untuk anak. Jadi seperti itu sih kebijakannya kalau yang mau amannya ya, seperti itu. Itu menurut saya sih standar minimal. 50% spouse dari stipend, kemudian 25% itu untuk anak. Jadi seperti itu. Saya boleh bantu jawab nih ya, kan saya punya anak 2 di sini. Tahun pertama angka itu nggak bisa kepakai, ya, atau 6 bulan pertama lah, angka itu sama sekali tidak bisa dipakai karena anak-anak butuh ongkos untuk adjustment. Kita kadang belum bisa apply, ada namanya Apple Health itu insurance buat anak-anak. Itu berlaku di 29 state, di mana anak-anak yang J2 atau F2 itu bisa apply health insurance, dibayarin negara, nggak bayar sama sekali, free. Karena kita low income ya kalau mahasiswa itu. Jadi kalau dikatain kamu low income, ya terima aja gitu jadi mahasiswa. Nah, posisinya kalau bisa dapat Apple Health atau semacam Medicaid untuk anak-anak itu nggak bayar, tapi untuk syaratnya adalah punya status residensi, jadi harus punya ID card. ID card itu hanya bisa didapat kalau Anda sudah pernah bayar utility bill dan punya alamat rumah. Jadi ada kontrak alamat. Untuk dapat utility bill itu nunggu 2 bulan kan sejak terdaftar. Jadi kalau misalnya tinggalnya di dorm atau tinggal rame-rame satu house dan Anda tidak terdaftar keluarga sebagai sublease, tidak punya alamat, tidak masuk dalam kontrak agreement-nya, Anda nggak akan punya utility bill, nggak akan bisa bikin ID, nggak bisa bikin permit. Jadi kalau bikin kontrak itu harus yakin namanya adalah ada di dalam kontrak supaya punya utility bill dan bisa apply berbagai macam benefit. Tapi kalau enggak, memang agak susah. Ini pengalaman saya di Seattle, saya nggak tahu di tempat lain bagaimana. Kemudian, jadi kalau kisaran tahun pertama, kalau di LPDP itu 50% anak 2 ya, 50% on top of kita dapat loan-nya, variabel tergantung kota. Tapi karena di Seattle itu saya tahun pertama pasti tidak dapat family housing, nyaris tidak ada,
ini siap-siap ya. Nyaris tidak ada satupun mahasiswa internasional yang tahun pertama, hari pertama datang sudah dapat family housing. Itu nggak ada. Setahu saya, mungkin ada yang beruntung, mungkin ya. Tapi setahu saya tidak ada. Jadi kita pasti akan dapat yang off market. Karena kita dapat off market, maka 3 bulan pertama ini kita mungkin belum bisa apply benefit, kita belum dapat apa-apa gitu, dan kita akan extra cost selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, baru 6 bulan itu kita mulai jalan, mungkin 6 bulan itu cash flow-nya agak lumayan, barulah kita mulai mendekati perkiraan yang ada di sesuai beasiswa itu cukup. Tapi kalau kita sudah tahu many hack, sudah ngerti buy nothing, sudah dapat semua perknya, mungkin baru kita bisa. Ya, itu mungkin yang jawabannya. Oke, ini saya mau sedikit mengingatkan ya, ini kita sudah lewat waktu, jadi mohon izin agak melebihi dari jadwal, nggak apa-apa ya. Saya sortir dulu pertanyaan yang kira-kira paling harus dijawab kali ya. Bagaimana jika membawa keluarga, apakah harus menyewa rumah? Sepertinya tidak perlu rumah ya. 2 bedroom apartemen kira-kira juga bisa ya, tergantung ya jumlah berapa keluarga yang dibawa, betul ya? Iya. Jadi ini ada pengalaman teman di sini, Mbak. 2 keluarga sewa 1 rumah, jadi co-signer, jadi sama-sama tanda tangan kontrak untuk ini. Bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan ada 4 bedroom house, 2 family sharing 1 rumah, dua-duanya tanda tangan kontrak, dua-duanya punya alamat, utility bills-nya itu bisa digunakan untuk sign ID dan bisa jadi lebih murah. Jadi sebagai contoh di Seattle nih, housing itu 1 rumah untuk 4 bedroom mungkin $3,000-4,000 gitu ya. Tapi kalau 4 bedroom itu dapat 3 orang, 1 single, 2 family, untuk dapat sharing 1 rumah, mungkin jatuhnya 1 keluarga cuma bayar 1.200, satunya lagi 800. Anda dapat semua gitu, dan fasilitasnya nggak harus berbagi dengan mahasiswa internasional. Itu juga trik gitu ya untuk melakukan. Tapi sejauh ini setahu saya co-signer tuh karena susah nyari yang sepakat dan sepaham tentang aturan rumah. Biasanya dua keluarga itu mentok, atau 1 keluarga dan 1 single itu bisa sharing bareng. Oke. Ada pertanyaan lagi nih mungkin untuk Mbak Tati ya tentang, tapi Mbak Tati anaknya belum sekolah ya Mbak? Atau siapa yang bisa menjawab, Mbak Dian juga mungkin. Ya. Tentang ini program after school untuk anak sekolah, anak SD. Ada. Harus rajin-rajin. Kebetulan saya di UDEP itu ada namanya child care support. Jadi kita dapat child care support untuk after school program. Kalau Anda anaknya di bawah usia, jadi masih preschool, masih TK, itu juga ada support untuk preschool. Tapi jumlahnya itu tiap kampus beda. Semakin banyak fundingnya, semakin besar coveragenya. Kemudian after school itu juga harus yang license kan. Jadi kalau seperti contoh di Seattle nih, after school program yang ada di kampus kami, saya cuma dapat jatah bisa dibayarin mereka 2 hari aja after school-nya. Cuma dapat $200 sebulan. $200 sebulan itu cuma dapat jatah 2 hari. Kalau preschool justru di cover semua. Jadi semakin muda anak-anaknya tuh coveringnya lebih banyak. Tapi begitu elementary dan middle school, kita harus hati-hati nih. Kadang-kadang budget kita nggak cukup. Jadi saya dan suami kan sama-sama kuliah. Jadi kita harus kalau milih harinya, tiap quarter tuh milih hari. Kita lihat jadwal kuliah kita sebelum mulai kuliah, terus bilang, oh berarti nanti harinya Selasa Kamis atau Senin Rabu, pas jam-jam di mana kita nggak ada kuliah. Jadi kita harus istilahnya switch. Kalau keluarganya istri atau istrinya tidak bekerja atau suami tidak bekerja dan ikut, kemudian ini juga kadang-kadang masih bisa. Tapi kalau istrinya bekerja itu juga harus mikir gimana caranya after school. Dan after school itu kan sebenarnya terbatas usia. Kalau di atas umur 12 atau di atas 10 tahun sepertinya nggak perlu after school. Jadi anak pulang sekolah silakan pulang langsung, nggak perlu after school. Kecuali memang harus dititipkan, nggak ada yang jaga. Anak 10 tahun bisa pulang sendiri jalan kaki, nggak apa-apa, nggak masalah, aman. Tergantung neighborhood juga sih. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ini ada juga nih pertanyaan tapi sudah dijawab oleh Mbak Widya. Terima kasih Mbak Widya. Jadi bawa daun kelor kering amankah? Terus bisakah
visa F1 lalu menikah dengan citizen US, apply permanent resident. Ini agak jawabannya bakal panjang nih ya. Kita mau bahas sekarang atau kayak waktunya juga mungkin nanti bisa pertanyaannya akan dirangkum lalu dari panitia IMSA nanti bisa kirim ke email yang sudah diregistrasikan ya. Jika ada yang belum terjawab pertanyaannya. Untuk Mas Ari, nggak apa-apa ya Mas ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita rangkum, kita kirim ke email yang sudah diregistrasikan. Lalu nih ada pertanyaan seputar bagaimana memilih sekolah anak, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk ke quiz. Ya, sekolah kan gratis, jadi kita nggak bisa milih. Intinya gitu, dapat alamat di mana, sekolah gratis. Jadi kebetulan waktu saya sampai ke Amerika, saya sudah dapat housing, off-market housing lewat Facebook. Ada mahasiswa Hong Kong keluar, saya masuk ke ex apartemennya dengan melanjutin harga lamanya. Itu susah itu nyarinya kayak gitu. Alhamdulillah aja, mungkin karena bawa anak gitu ya, dipermudah. Nah, posisi karena saya sudah punya alamat rumah, saya sign list, saya berangkat berapa hari sebelum pendaftaran sekolah. Begitu saya dapat sign list, itu langsung saya bawa ke registration untuk school district, biasanya ada school district office, anaknya dibawa karena anaknya akan dites. Anaknya akan dites bahasa Inggris, akan masuk tes untuk masuk elementary school. Kalau anaknya punya sertifikat Cambridge, sertifikat TOEFL, IELTS atau apapun itu bawa. Karena anaknya nanti nggak akan masuk program ILL, ada namanya English Language Learner. Kalau nggak, anaknya bakal suruh masuk kelas namanya ILL, yang isinya kelas international student yang sama-sama nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak udah bisa bahasa Inggris, jangan dipaksa ikut ILL, udah tunjukin ini anak udah lulus Cambridge atau udah lulus tes bahasa Inggris, sehingga anak Anda itu akan otomatis masuk dalam program reguler. Nah, untuk memilih sekolah, kalau pengen tahu sekolah bagus atau enggak, ada namanya niche school, ada website itu. Cari sekolah yang paling bagus di post box-nya di kota Anda, cari rumah di situ. Kalau PSBB itu di Indonesia, PSBB ya, penerima siswa baru, ada yang sampai ngontrak gitu ya dekat sekolah pilihan. Nah, kira-kira begitulah triknya kalau mau dapat sekolah bagus. Cari sekolah yang reputasinya bagus, cari kontrakan dekat sekolah bagus itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang seputar cultures itu kami rekomendasikan kepada para peserta datang di webinar bulan depan ya. Nanti akan bisa dibahas lebih lanjut lagi. Oke, mungkin boleh saya menambahkan di sini ada Mbak Rian Oli yang tadi men-chat gitu ya terkait yang dipersiapkan membawa baby di pesawat 6-8 bulan gitu. Jadi untuk bassinet bisa telepon airline-nya, mereka akan juga menyediakan bassinet untuk tidur bayi dan mereka juga akan menyediakan diaper dan baby wipes-nya juga gitu. Kalau misalnya ada yang mau kontak chat pribadi bisa kontak ke saya atau ke teman-teman lain, nanti kita refer ke Mbak Rian Oli yang paling berpengalaman yang sudah lama tinggal di sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tati. Oke, baik. Terima kasih kepada speakers yang sudah menyampaikan materinya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa kita kirim ke email peserta masing-masing. Untuk acara selanjutnya ada quiz. Untuk quiz ini akan dipandu langsung oleh Mas Ruli. Mas Ruli, apakah sudah siap? Ya, sebentar. Yes, again ya, thank you semua pembicara, Mbak Dewi. Baik teman-teman, sebelum kita tutup ini acara kita mau ada quiz, bagi-bagi hadiah juga ini bagi teman-teman. So we're gonna test your sort of understanding about the US. Kita punya hadiah, ada sponsor $25 gift card. Itu mungkin di Indonesia 400.000 ya, lumayan. Tapi nanti if you still in Indonesia, we will give it when you arrive in the US later ya. Jadi kita mulai quiznya ya. Sebentar, ini saya share screen.
Nah, jadi teman-teman silahkan ke menti.com ya. Silahkan dari handphonenya bisa, dari laptop atau dari tablet. Menti.com dan masukkan kodenya 84688632. Ya, menti.com, lalu masukkan kodenya 84688632. Ya, silakan. Menti.com kodenya 84688632. So we have $25 gift card for you who win this quiz ya. Bisa di-chat Mas Ruli kodenya. Ya, sebentar. Kodenya sebentar. Jadi go to menti.com dan kodenya 84688632 ya, 84688632. Oke. Teman-teman silakan ya. Kita sebentar lagi mulai. Menti.com kodenya 84688632. Ini namanya ya. We have, jadi nanti kita akan ambil satu pemenang. Right, menti.com kode 84688632. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini. Nanti ini jawabannya, pertanyaannya adalah multiple choice. Pertanyaannya multiple choice, dan semakin cepat menjawabnya, semakin tinggi poinnya. Ya. Cepat menjawab, semakin tinggi poinnya. Ini sudah 39, mungkin dalam 40 orang, mungkin dalam 15 detik lagi kita akan mulai. Jadi menti.com kodenya 84688632. Alright, kita mulai ya. Oke, jadi jawab semakin cepat jawab. So we can bring this item in our baggage to the US except roasted ground sapi, keripik, fresh fruit, instant noodle. Time's up. Fresh fruit, and correct. The correct answer is fresh fruit. Kita nggak boleh ya bawa buat segar. Tapi kalau kopi boleh ya. Alright, so 30-an orang ya dapat jawab betul dan pasnya in Mbak Esti ya, Mbak Esti Melati. So Mbak Esti is at the top now, followed by Kosti by English ya. Okay, second question. Okay, answer pass ya. We can shop last season's food with better price in the following stores except in Marshall, Macy, Frost, TJ Maxx. I don't know. Ini dari presentasi Mbak Widya tadi ya. Oke. And the answer is Macy ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau belanja yang murah itu bisa di Marshall, Frost, TJ Maxx ya. Mungkin agak mahal. Alright, so we go 11 people got it right. And the answer is okay. And alright, so okay. So now number 1 is Mas Falafel ya. Very still very close. Okay, third question. Which of the following are not among the less expensive grocery stores in the US? Ini dari presentasi tadi juga. Aldi, CVS, Lidl, Walmart. Yang bukan termasuk ini ya, less expensive. And actually the answer is CVS ya. Nanti teman-teman karena CVS itu letaknya downtown biasanya kota biasa lebih mahal ya dibanding yang lain.
we got 10 people got it correct. And the fastest is Mas Falafel and Mas Falafel still ya. Top. Alright. Lanjut ya. Question 4. If UGM is Indonesia's largest university with 50,000 students, UCF is in the US largest. How many students is UCF has? The answer is 70,000 plus. Jadi UGM 50,000. The largest university in the US is University of Plaza with 70,000. Alright, so 10 people got it correct. Oke, mantap. Okay, actually Mbak would be number 1 now, followed by Alpha. Alright, question number 5. Ini masih banyak pertanyaannya ya. Semangat, answer fast. Vietnam's population is 1/3 of Indonesia. If Indonesia has 8,000 students in the US, how many is Vietnam? Jadi populasi Vietnam itu sepertiga dari populasi Indonesia. Indonesia punya 8.000 student. How many international students from Vietnam in the US? Alright, that's all. Okay, only 7 people get it correct. Vietnam has around 24,000 students, ya 3 kali lipat Indonesia. Walaupun jumlah penduduknya sepertiga kita, gitu. Makanya Vietnam cukup maju ya pendidikannya dan ekonominya. So 7 people got it correct. And the fastest is Falafel, Mas Ahmad, dan Mbak Dwi. Oke, lanjut teman-teman. Question 6, answer fast. The most popular major among students in the US is engineering, business management, computer science, and social science. The answer is actually engineering, followed by finance ya. Okay, so 9 people got it correct. Jadi bagi international student, the most popular major adalah fastest Mas Ahmad. And okay, number 1 is Mas Ahmad now, followed by Falafel and Dewi. Alright, question 7. Which university does not belong to the 5 largest public universities in the US by enrollment? Arizona State, Florida International, Ohio State, University of South Florida, and University of Florida. Ya, actually it's Arizona State ya. Jadi teman-teman lihat di sana itu actually 3 dari 5 largest public universities itu located in Florida. So only 4 people got it correct. Sorry. And four people are Mas Ardian, okay, we'll see top. Okay, good. Mas Ardian sekarang ini ya maju di top 3. Very good. Okay, smart. Question 8. Answer fast. The most visited national park in the US is Grand Canyon, Great Smoky Mountain, Yellowstone, or Yosemite. The most visited national park in the Grand Canyon, Great Smoky Mountain. Okay. And the answer is actually Great Smoky Mountain in North Carolina. Yeah, that's the most visited national park. So 4 people got it correct, and fastest ini Mas David. Great. Ya, jadi top 1 sekarang Ahmad, kedua Falafel, dan ketiga sekarang Mas David ya. Oke, ini masih very close ya. Semangat. Question 9. Okay, the most visited amusement park in the world is in Florida, 21 million. How many foreign tourists visit Indonesia in 2019? Jadi pengunjung taman bermain itu paling banyak di Florida, 21
berapa nih jumlah foreign tourist di Indonesia? Okay, and the answer is 16 million. Okay, so quite unfortunate ya, negara kita besar, banyak pulau, banyak tempat indah, tapi ternyata foreign tourist ini cuma 16 juta orang ya, lebih kecil daripada theme park yang ada di Florida. Alright, and for the fastest, sepertinya ini masih ada. And number one is, okay, still Mas Ahmad, very good, followed by Mas David and Alfa. Right, question 10 out of 13 is the best. The busiest airport in the US is the one in Atlanta. Soekarno-Hatta served 55 million. How many of these airport in Atlanta serve annually? Jadi Soekarno-Hatta 55 juta. Kalau yang di Atlanta ini the largest in the US berapa? Yeah, 110 million ya. Jadi 2 kali lipat penumpang di Soekarno-Hatta. 100 million passengers every year. Dan sekarang nomor 2 Mbak Nanda atau Mas Nanda ya. Oke, sekarang question 11 out of 13 ya, 3 pertanyaan terakhir ini. Semangat. Answer fast. The following are true regarding Kamala Harris, which is the Vice President. Her father is an international student in UC Berkeley. Mother obtained PhD in nutrition. He obtained college degree from Harvard. He is a Indian Jamaican man. Is a Vice President of the US. And correct. Yeah, he obtained actually college degree from our English Tapi we know her father was an international student like us. Her mother got a PhD in nutrition, and she is a mixed religion. Jadi, it's possible for you, for us, for immigrants to also rise to the top of the US government, right? Okay, 13 people got it correct. And the fastest seems to be Mas Aji and Ray. Okay, tapi Mas Ahmad masih di atas ya, followed by David very close as Mbak Di. Alright, 2 last question. Answer fast ya. Mana teman-teman, 2 pertanyaan terakhir. Okay, Insta's Instagram account is Insta_student, 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 or Insta Ini teman-teman yang belum follow account. Okay, and then there's Insta.student, story there. Follow, jadi follow untuk informasi ini ya. Alright, the fastest seems to be Mbak Nabila. Okay. Alright. Now we have still Mas Ahmad at the top, followed by Aji, Giska, Dwi, Ifti. Okay. Yeah, I think this top 8 people still have a chance to win ya. Oke teman-teman, silakan nih pertanyaan terakhir. Get ready. Okay. According to research, each additional year of education is associated with 6% increase in hourly earning. Jadi 1 tahun kuliah itu kira-kira meningkatkan pendapatan berapa persen? The answer is 10%. Ya. Jadi research rata-rata 1 tahun additional year of education meningkatkan pendapatan 10% dibanding jadi kalau college degree 4 years itu akan pendapatannya 40% lebih tinggi dibanding orang tamatan SMA. Okay, so 7 people got it correct, and we can wait to see who's gonna win this. Right, 7 people got it correct. Bagita, Di, Rani, and the fastest is Mbak Rani. Okay, so number 1 is Mas Ahmad. Oh, kecil ya. Congratulations Mas Ahmad, 5.800, followed by Mbak Giska, 5.400. Okay, that's all our food today. Mas Ahmad nanti bisa screenshot dan kontak panitia ya. Kalau masih di Indonesia, we'll give it to you when you are arriving in Indonesia.
saja balik ke Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mas Ruli. Selamat untuk Mas Ahmad. Jangan lupa nanti hadiahnya diklaim. Baik, kita tiba di akhir acara. Saya selaku moderator dan MC sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan terima kasih juga sekali lagi kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, kami selaku penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.